kita lanjutkan kajian kita masih dalam hadis-hadis seputar perang Khaybar. Hadis yang ke-1770. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari, qala, beliau mengatakan, lamma ghaza Rasulullah Khaybar, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi daerah Khaybar. Atau beliau Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, lamma tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengarah menuju ini, asyrafan nasu ala wadin, maka orang-orang itu masuk gitu ya, masuk ke sebuah lembah. Farafa'u aswatahum, mereka mengeraskan suaranya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, faja'alna la nas'adu syarafan wa la na'lu syarafa, wala nahbitu fi wadin, dan maka tidaklah kami itu naik menanjak dan tidaklah turun di sebuah lembah, illa rafa'na aswatana, kecuali kami meninggikan suara-suara kami, bit takbir, dengan membaca takbir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna Allahu akbar la ilaha illallah. Apabila kita masuk ke sebuah lembah, maka kita bertahlil dan mengatakan atau bertakbir, mengatakan Allahu akbar la ilaha illallah. Qal wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi, dan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang naik baghl. Baghl itu peranakan kuda dan keledai, baghlnya. Qala fadana minna, beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mendekat kepada kami. Faqal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u, ala anfusikum, kalian itu kasihani diri kalian sendiri. Kasihani diri kalian sendiri, enggak usah teriak-teriak keras-keras kayak gitu, kasihan tuh, capek. Kasihani diri kalian sendiri. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan yang tidak ada. Innakum fi riwayah walakinna, tapi kalian itu tad'una sami'an basira, kalian itu berdoa kepada Allah, zat yang maha mendengar lagi maha melihat, qariba dan maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Allah itu bersama kalian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha dekat. Wa ana, kata Musa al-Ash'ari, dan saya tatkala itu khalfa dabbati Rasulillah, di belakang tunggangan kendaraan tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'ani wa ana aqul fi nafsi, beliau itu mendengarku tatkala itu aku bergumam dalam diriku, la haula wala quwata illa billah. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari, qultu labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qal ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah, maukah kamu aku beritahu tentang satu kalimat, dia adalah salah satu perbendaharaan surga. Qultu bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, bapak dan ibuku jadi tebusanmu. Qal la haula wala quwata illa billah. Di sini ya ikhwan, itu kisah dalam perjalanan menuju Khaybar. Dari Madinah menuju Khaybar, ya lumrahnya area Timur Tengah itu ada naik turun lembah. Naik bukit turun lembah. Itu area di zaman dulu jalan itu belum lempeng kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan kalau gunung dibelah, kalau lembah diuruk gitu ya. Adapun kalau dulu itu ya naik turun lembah. Pada zaman itu tatkala berjalan, mereka tatkala turun, tatkala naik, itu mereka berzikir dengan suara yang
keras. Jadi mereka berzikir, berdoa dengan suara yang keras. Rasulullah SAW melihatnya itu capek, kasihan gitu. Jadi kasihan perjalanan jauh dari kota Madinah menuju ke area Khaybar. Jadi suasananya itu panas dan macam-macam. Mereka jalan, sebagiannya naik kendaraan, sebagiannya jalan naik turun. Masih dengan mengeraskan suara. Maka Rasulullah SAW ngomong, kasihani diri kalian, nggak usah keras-keras. Yang kalian doai itu bukan tuli, bukan jauh, tapi Allah yang maha mendengar, maha dekat. Jadi maha mendengar, jadi maha dekat. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari, saya itu di belakang beliau mendengar perbuatan para sahabat, lalu mendengar teguran Rasulullah SAW. Aku mengatakan la haula wala quwata illa billah. Lalu ternyata oleh Rasulullah dikatakan bahwasanya la haula wala quwata billah illa billah itu salah satu di antara perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Di sini ya ikhwan menunjukkan kepada kita. Pertama ya ikhwan, jadi para sahabat mereka itu untuk menyemangati diri gitu ya. Untuk menyemangati diri tatkala perjalanan yang jauh dan capek, mereka itu menggunakan berzikir dengan suara keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya ikhwan, zikir dengan suara keras itu boleh. Sebagaimana zikir dengan suara lirih itu boleh. Jadi hadis ini tolong difahami dengan tepat ya ikhwan. Hadis ini sering digunakan dalil oleh sebagian ikhwah bukan pada tempatnya. Larangan berzikir dengan suara keras. Makanya dudukkan hadis ini dengan tepat. Jadi hadis ini tidak menunjukkan larangan berzikir dengan suara keras kalau kita gabungkan semua dalil yang ada. Dan maklum dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya di dalam memahami satu hukum maka nggak bisa diambil dari satu dalil, tapi kumpulkan semua dalil yang berkaitan dengan masalah itu, lalu dipelajari, lalu disimpulkan. Nek mampu, nek gak mampu, lihat kesimpulannya para ulama. Iku enak itu. Nek mampu, gawe soto dhewe, masak. Gak mampu, tuku. Ngerawat ngono. Jadi gawe soto dhewe kok toko mentah, ono bumbune, masak-masak dhewe dadi soto. Mbok enak borak, pokoknya dadi soto. Gak mampu, tuku. Tuku enak malahan. Jadi dalam dia ilmiah ya, Wan, kalau mampu ramu dalil sendiri. Nek mampu ya, Wan. Aku gak mampu aku. Itu mampu meramu dalil. Tapi caranya kumpulkan semua dalil yang ada, dipelajari, kemudian didudukkan dari semua dalil yang ada, mengenalkan kesimpulan. Kalau nggak mampu, ya lihat kesimpulannya para ulama-ulama kita yang mereka telah meramu dalil-dalil tersebut. Kalau kita lihat dari semua dalil yang ada, kita akan temukan Rasulullah SAW itu zikirnya kadang-kadang lirik, kadang-kadang keras. Kayak zikir setelah salat itu beliau SAW kadang-kadang lirik, kadang-kadang keras. Para sahabat juga, beberapa sahabat itu berzikir dengan suara yang keras. Malum bahwasanya zikir-zikir beliau di tempat-tempat yang lain juga itu dengan suara yang keras. Maka menunjukkan ya ikhwan, zikir dengan suara yang keras, zikir dengan suara yang lirih itu boleh. Zikir itu boleh, bisa dikeraskan, bisa dilirihkan. Lah, adapun hadis ini ya ikhwan, hadis ini kondisinya itu adalah Rasulullah SAW itu merasa kasihan dengan para sahabat. Terus naik turun gunung, panas, capek, sambil teriak-teriak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, enggak usah capek-capek lah. Kalau dalam kondisi semacam ini ya zikirlah dengan suara yang lirih. Zikirlah dengan suara yang lirih karena kondisi menuntut untuk lirih. Dan faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis semacam ini, ibadah yang paling bagus itu yang paling sesuai dengan kondisi. Ibadah yang paling bagus itu yang paling sesuai dengan kondisi. Dalam arti ya kawan, ni waya turu, ya ibadah yang paling bagus itu turu. Ni waya taklim, ojo turu. Taklim itu, ojo turu, ojo diwali. Ada waktunya makan, ada waktunya nggak makan. Jadi ada waktunya zikir, ada waktunya kerja. Ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang paling sesuai dengan kondisi. Ittiba yang paling baik kata Ibnu Qayyim, mengambil dari Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, adalah yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dalam kondisi yang ada pada sahabat ini, maka zikir yang paling baik adalah zikir dengan kondisi melirihkan
bacaan karena kondisi yang ada. Dan itu berlaku juga untuk zikir, berlaku juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya juga jadi menunjukkan kepada kita ngomong itu jadi adab dalam komunikasi itu adalah jadi melihat siapa yang diajak bicara. Rasulullah SAW itu para sahabat itu kalau dipanggil oleh beliau SAW itu gak ngomong na'am, ngono enggak, tapi labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Ini basa krama inggile wong Arab. Ini kromo inggile wong Arab. Jadi kalau dipanggil oleh beliau SAW mereka mengatakan labbaika ya Rasulullah. Sebagaimana Anda sering ulang-ulang, orang-orang Arab itu kalau mereka memanggil kepada orang yang lebih tua itu pakai kunyah, karena mereka kan memang kromo inggile mereka itu pakai kunyah. Kalau memanggil dengan nama itu berarti selevel adik atau selevel dengan mereka. Dan ini bisa diterapkan dalam semua kondisi. Jadi yang penting yang dianggap oleh masyarakat bahwasanya yang semacam itu adalah standar kesopanan, maka kita lakukan semacam itu sebagaimana perbuatannya beliau para sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita salah satu antara zikir yang utama adalah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, an Yazid ibn Abi Ubaid qala ra'aitu athara darbatin fi saqi Salamah. Aku melihat bekas sabetan pedang gitu ya. Fi saqi Salamah, di betisnya Salamah. Salamah ku lanang lho ya. Salamah di Arab itu lanang. Harithah barang itu lanang. Di Salamah Indonesia beda. Harithah juga beda. Taib. Fi saqi Salamah. Faqultu ya Aba Muslim. Saya berkata wahai Abu Muslim, ma hadhihi turba? Ini bekas apa gitu? Bekas luka apa gitu. Ini. Qala hadhihi darbatun asabatni yaum Khaybar. Ini pukulan sabetan pedang, tusukan tombak gitu ya. Yang mengenai diriku pada waktu perang Khaybar. Faqal, beliau mengatakan, faqalan nas, orang-orang mengatakan usiba Salamah. Yani Salamah terluka pada waktu perang Khaybar. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nafatha fihi thalatha nafasat. Yani maka beliau sallallahu alaihi wasallam an-nafas itu meniup dengan sedikit keluar ludah. Enggak meludah loh yo. Yani nyebul, Nyuk. Jadi niup dengan sedikit keluar ludah, ya. Bukan niup udara. Jadi kalau niup udara itu nafakh, kalau ngeludah ya busak gitu ya. Nafas itu antara keduanya. Fa nafatha fihi thalatha nafasat, 3 kali subuhan. Mosok unut semane gak namen. 3 kali apa? Maksudnya saya apa? Meniup. Fama nyempur teman-teman. Famastaqaituha hatta sa'a, sejak saat itu aku enggak merasakan sakit sampai sekarang. Ini sampai sekarang. Riwayat ini salah satu di antara kisah-kisah perang Khaybar, bagaimana mereka terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya Wan, ini yang sering Anda katakan ya Wan. Jadi ngomong pakai anggah-ungguh itu sunnah. Hanya caranya memang beda-beda. Jadi ngomong pakai adab kepada orang lebih tua, cara ini, kepada yang selevel cara ini, kepada yang cara ini semacam ini gitu. Itu adalah salah satu di antara sunnah. Sunnahnya kaum muslimin, hanya caranya beda-beda. Hanya caranya itu beda-beda. Kalau orang Arab manggil sama teman itu pakai nama. Tapi kalau manggil orang yang levelnya di atasnya, umurnya, kedudukan keluarga, ilmunya dan semisalnya itu pakai kunyah. Caranya mereka itu pakai kunyah. Itu beda dengan negeri kita. Lafaz antum itu muncul kan gara-gara juga ngono ya. Gara-gara juga ngono. Ada sebagian teman itu Rasulullah itu kalau para sahabat nyebut Rasulullah itu wa anta ya Rasulullah.
Apa kita tuh luwe hormat, ngono luwe sopan timbang para sahabat. Aku yuk gedung guyu sampai tuh ngerti adab apa ora. Jadi di negeri Arab ya, Wan, di negeri Arab. Jadi lafaz antum itu benar-benar untuk sesuatu yang sangat besar sekali. Sekelas sahabat ke Rasulullah itu anta. Sekelas sahabat ke Rasulullah itu anta. Wa anta ya Rasulullah. Bahasa hadisnya kan semacam itu. Tapi negeri kita itu kan negeri tanah Jawa itu kan serba ewuh pakai ewuh tuh. Serba opong. Jadi nek ngomong karo apa? Dini sore ku kowe ya. Kon. Ini selevel. Sama. Ini Riko. Dhuwure Riko sampean. Dhuwure sampean. Panjenengan, di atasnya jenengan. Itu berlevel banyak. Jadi ini dalam bahasa lah, pada waktu mau nerjemahkan itu kan bingung biar wong-wong awal-awal ngaji ke beda Arabno. Ini wong-wong awal-awal ngajikan ke beda Arabno ya. Jadi anta itu yani apa? Kamu. Lah mosok ke ustad ngomong anta gak pantes ah. Kan sampeyan atau jenengan terjemahno antum. Sampai saiki dadine. Ngene. Empuh padahal ora ono sunai kan. Ya ora ono sunai, tapi kadung dadi adat sekarepe ngono. Gak diingkari saya juga gak sunnah. Ya mengingkari itu kadang-kadang aneh. Di sini ya kau juga menunjukkan kepada kita, jadi menunjukkan jadi kepada kita tentang barokahnya fisik apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi itu fisiknya berbarokah. Para nabi itu fisiknya jadi berbarokah. Jadi fisik dan bekas yang terkena fisiknya itu berbarokah. Dan itu tidak dimiliki oleh selain para para nabi. Nah. Jadi kalau zaman sekarang masih ada sisa-sisa dari fisiknya Rasulullah itu barokah. Tapi memastikan itu yang repot. 14 abad yang lalu bagaimana? Jadi bagaimana memastikannya? Jadi bagaimana memastikannya? Kalau semacam itu dan itu kondang dalam hadis-hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. An Abi Imran dari Abu Imran qala nadhara Anasun ila an-nasi yaumal jumu'ah. Anas bin Malik pernah melihat kepada manusia pada hari Jumat. Fara'a tayalisatan. Beliau melihat toyalisah. Toyalisa itu apa ya? Jam'ut toylasan wa huwa min libasil ajam. Kok begitu terjemahkannya? Lawasakan. Qal ka'annahumus sa'ah yahudu Khaybar. Mereka itu kayaknya orang-orang Yahudi Khaybar. Tabihan. Jadi orang-orang Yahudi Rasulullah SAW itu kan tinggal di negeri Madinah. Dan beliau itu di Madinah itu banyak orang Yahudi. Sebagaimana di mana? Di Khaybar juga ada orang Yahudi. Salah satu di antara ciri khas pakaian Yahudi pada zaman dahulu itu pakai toilasan. Sekarang orang-orang Yahudi sudah tidak memakai pakaian ini. Sekarang ganti pakai kupluk yang apa itu? Yang ono kupu koboi yang hitam itu lah sekarang. Itu sekarang ciri khas orang-orang Yahudi. Kalau zaman dulu ciri khas pakaian orang-orang Yahudi itu pakai toilasan. Toilasan itu mirip, bahkan sebagian ulama mengatakan sama dengan simah gutrah itu. Gutrah. Pakaian jadi orang Yahudi itu gini, gak pakai kopiah, terus dua itu dipakai kain ditutup. Ini contoh ditutupkan gitu. Ya persis kayak orang Saudi itu. Sekarang. Persis kayak orang Saudi itu sekarang. Itu namanya tailasan. Itu namanya ini tailasan. Sorban ya. Ini sorban itu persis kayak ini semacam itu. Persis kayak semacam itu. Makanya Rasulullah SAW dulu pernah melarang pakai pakaian semacam itu. Kalau pakai penutup kepala yang dipakai Rasulullah SAW itu dua. Qolan suwah atau imamah. Qolan suwah ya ini. Ini penutup kepala model kayak ini tuh qolan suwah. Kalau imamah ya imam masih dibulut-bulut Pangeran Diponegoro, Tuan Kimam Bonjol dan macam-macam itu adalah imamah. Ini itu adalah imamah. Letak masalah yang muncul di kalangan para ulama adalah apa hukum pakai toilasan? Apa hukum pakai toilasan? Ini yang kemudian jadi perbincangan. Di kitab fikih toilasan itu nggak boleh. Kenapa? Zaman kitab fikih itu ditulis toilasan itu masih ciri khas orang-orang Yahudi. Kalau zaman sekarang, Anda cenderung untuk mengatakan boleh.
Ini yang kemudian salah satu yang dijadikan ajang cemoohan sebagian kalangan kepada Wahabi. Juri ini oleh di kitab-kitab mereka haram, mereka sendiri make. Memang di kitab-kitab fikihnya itu haram. Jadi kenapa? Karena itu ciri khas bagian Yahudi. Dan itu fikih ya ikhwan, fikih tasyabbuh yang harus dipahami dengan tepat. Fikih tasyabbuh yang harus dipahami dengan tepat. Jadi kalau satu model pakaian itu jadi ciri khas agama lain, maka jadinya tasyabbuh. Kalau kemudian hilang, jadi kalau kemudian itu hilang, maka hukum bisa apa? Berubah. Hukum itu bisa berubah. Dulu gitu ya. Ana itu pernah mengatakan bahwasanya pakai celana jin itu nggak boleh. Kenapa? Dulu itu pakai celana jin itu identik dengan orang fasik. Dulu. Saiki ustadz itu pakai celana jin. Saiki apakah itu masih menjadi identik ciri khas orang fasik? Masih kan? Sekarang. Anda lihatnya enggak? Anda lihatnya enggak. Contoh yang lain ya, kawan. Menyemir rambut dengan warna henna, warna merah, warna kuning, warna hijau gitu ya. Nyemir rambut. Ini rambut abang kabeh, abang kabeh, putih kabeh. Ngono terus nyanyi ustadz ngun rambut itu abang. Sesuk ngono hijau. Itu ustadz metal. Kira-kira ya, kawan. Itu kalau dalam kajian fikih itu sunnah. Tapi di negeri kita ya, kawan, itu jadi masalah besar. Ini ustadz kok yang ngono. Apa mana di semir luru, kini abang ini hijau. Tambah ruwet ya. Tambah ruwet. Dan yang saya misalnya, kenapa di negeri ini ya, kawan, warna-warna itu menjadi masalah. Tapi di negeri Timur Tengah antum jangan heran kalau masyayikh itu singgoti warna abang. Ini sesuk ngono warna kuning. Kapan muncul warna coklat? Karena di kajian fikih itu tuh sunnah. Tapi di negeri kita jadi masalah besar. Ini di negeri kita mah jadi masalah besar. Anak kalau ditanya, apa hukum nyemir rambut dengan warna hitam? Ustaz, nggak boleh. Untuk Indonesia nggak boleh. Ini untuk Timur Tengah sunnah. Kenapa? Di negeri kita jadi masalah. Di negeri kita itu jadi masalah. Hah? Kok warna hitam? Ini merah, hijau, coklat. Sepukul lisan. Tapi jadi itu semacam itu beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idznillah Rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.